Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lensa Agustia. Kali ini kita akan bedah buku KIA. Oh ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar bisa berkembang lagi dengan cara subscribe, like, kemudian komen, kemudian share. Kalau merasa informasi ini sangat penting untuk teman kalian, saudara kalian, siapa lagi ya, keluarga kalian atau orang tercinta kalian. Biasanya kalau kita ada tanda-tanda kehamilan atau garis 2 biru, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan kehamilan. Kalau kita melakukan pemeriksaan ke bidan, klinik, puskesmas, itu biasanya dapat buku KIA atau buku PINK ya. KIA itu kesehatan ibu dan anak. Kalau misalnya kita ke dokter kandungan, biasanya itu bukunya beda lagi yang didapat. Biasanya sih lebih tipis. Kalau ini dari pemerintah. Dari pemerintah, warnanya pink, kemudian warna-warni, 90 halaman. Tapi isinya tuh sangat-sangat penting, sangat penting banget dibaca. Karena desain itu dari masa hamil sampai dengan usia anak 6 tahun sebelum sekolah. Isinya tuh sangat penting banget ya, semua ada di sini kayaknya. Kita buka, kita lihat nih. Di sini ada ini nih. Ini biasanya pertanda, biasanya ditempel di rumah, di depan rumah, tanda kalau di situ ada ibu hamil. Ya, kalau ada ibu hamil. Kemudian masuk kita ke halaman, ke daftar isinya. Daftar isinya ini ada dari hamil, bersalin, nifas, KB, catatan kehamilan, catatan dari bersalin sampai dengan nifas, kemudian ada cuci tangan, kemudian ada keterangan lahir, kemudian ada kesehatan anak dari neonatus 0 sampai 28 hari, kemudian ada imunisasi anak ya, ada anak usia 29 hari sampai dengan 6 tahun, kemudian ada pemenuhan gizi dan perkembangan anak, kemudian ada intervensi untuk tumbuh kembang. Jadi kita bisa melihat ini anak tumbuh kembangnya udah normal belum ya, udah baik belum ya. Kemudian ada KMS, kartu menuju sehat, untuk melihat berat badannya, tinggi badannya sesuai atau enggak. Kemudian ada undang-undangnya, perlindungan untuk anak. Kemudian ada jaminan kesehatan. Tuh, warna itu udah warna-warni banget nih, cantik banget kan. Kalau nggak baca kayaknya rugi banget. Di sini ada riwayat obstetri. Riwayat obstetri ini biasanya kalau misalnya Jaya ini anak yang kedua atau anak yang ketiga dan seterusnya, biasanya diisi di sini. Di sini untuk melihat apakah ibu ini punya risiko untuk kehamilan atau persalinan gitu. Nanti apakah ibu ini pernah abortus? Kenapa? Karena masa abortus berikutnya itu mungkin ada kemungkinan lagi untuk abortus lagi gitu. Makanya harus dicatat. Kemudian di sini ada untuk ibu hamil. Ada kapan sih melakukan pemeriksaan kehamilan itu? Kapan aja sih lakukannya? Kemudian apa aja nih yang pemeriksaan yang dilakukan? Dari tinggi badan, kenapa harus di bawah 145? Kemudian berat badan, kemudian ada tinggi tekanan darah ya, tekanan darah yang normal, kalau nggak normal bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian lila, kemudian ukur ringan atas, biasanya di sini ya, 5 jari sini. Kalau misalnya kurang dari 23,5 itu biasanya risiko untuk bayi BBLR, bayi berat lahir rendah. Kemudian ada pengukuran tinggi rahim. Kalau sini lakukan pengukuran tinggi rahim untuk melihat kalau misalnya dia lebih dari yang sewajarnya, oh jangan-jangan ibu ini kehamilan kembar. Ada presentasi janin, apakah janinnya ini letaknya normal atau sungsang kayak gitu. Kemudian ada screening. Ini screening ini sama screening untuk status imunisasi TT. Kenapa sih harus imunisasi TT? Imunisasi TT itu penting banget. Kalian tahu kan, kalau lagi bersalin itu kalian tak tahu
kalau misalnya alat-alat yang dipakai itu udah higienis atau belum. Jadi kalau dia tidak higienis, biasanya akan terjadi biasanya apa yang masuk ke dalam tubuh kita kan, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian terjadilah infeksi. Nah, itu akan menyebabkan tetanus. Ibu kalau misalnya kehamilan yang pertama itu 2 kali suntik TT aja udah cukup ya, itu untuk melindungi selama 3 tahun. Karena kalau udah 5 kali itu akan melindungi selama seumur hidup. Jadi suntik TT ya. Kemudian tablet tambah darah. Kalau ibunya kurang darah bisa anemia. Anemia beresiko untuk BBLR, bayi berat lahir rendah. Kemudian ada tes untuk melihat anemia atau enggaknya, ada hipertensi atau enggaknya dengan cara memeriksa urin kita. Kemudian tes golongan darah untuk mengetahui golongan darah ibu ini apa. Sewaktu-waktu ibu perlu untuk pendonor darah misalnya karena pendarahan yang banyak. Kemudian ada konseling, biasanya sini akan dilakukan konseling, tapi sih kadang sih jarang juga sih ada yang mau konseling sebanyak ini ya, tapi di buku ini ada semua kok isinya. Tata laksana jika ibu mendapatkan masalah. Ini penting banget loh, apa aja sih yang ibu perlu ketahui, apa aja sih yang dilakukan tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaannya. Ibu bisa loh tanya sama sama tenaga kesehatannya kalau misalnya ibu tidak paham atau ibu punya gejala-gejala apa gitu, karena kita nggak tahu kapan, karena kita nggak tahu kan, ini juga manusia. Kemudian kita masuk ke di sini ada perawatan sehari-hari, dari makanan yang seimbang, kemudian tidur yang cukup, kemudian menjaga kebersihan diri. Kemudian boleh nggak sih melakukan hubungan seksual? Kalau ibu melakukan hubungan seksual, kalau misalnya nggak pendarahan ya, itu sih nggak masalah sebenarnya, karena janin itu terlindungi oleh balon ketuban kita tadi. Tapi kalau misalnya terjadi pendarahan itu boleh stop dulu ya berhubungannya, atau bisa ibu konsultasikan ke tenaga kesehatan lainnya. Kemudian lakukan aktivitas fisik. Kemudian di sini ibu tuh dilarang ngangkat yang berat-berat, atau apalagi nih stop untuk merokok. Itu banyak banget ini warna-warni loh, bayi aja mungkin suka bacanya. Kemudian makanannya nih, dari berapa porsinya. Kemudian kalau misalnya ibu mau muntah, apa aja sih yang bisa dilakuin? Jangan minum minuman keras. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Persiapan kehamilan, persiapan untuk bersalin ya. Persiapan untuk bersalinnya mulai dari pendonor darahnya siapa, kemudian surat-suratnya, tabungannya, apa aja sih yang harus dilakukan saat persalinan, menyambut persalinan. Di situ ada semua di sini. Kemudian tanda bahaya kehamilan, apa aja sih yang bahaya dalam kehamilan? Kalau misalnya muntah terus, itu tanda bahaya loh kalau muntah terus. Karena kenapa? Itu bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian kalau demam tinggi itu pertanda kalau ibunya infeksi. Kemudian bengkak kaki sampai dengan kejang, itu tanda kalau ibu itu kekurangan kalsium, bisa menyebabkan kejang. Kemudian janin yang kurang geraknya, kemudian pendarahan saat hamil muda atau hamil tua, kemudian air ketuban keluar duluan, kemudian demam menggigil, malaria, atau masalah lain pada kehamilan ya, demam yang berulang, sulit tidur, depresi. Di sini juga dijelasin tanda awal persalinan. Jadi pas mau bersalin, ibu tahu, oh ini udah masuk tanda awal persalinan. Jadi nggak bolak-balik ke rumah sakit, atau nggak bolak-balik ke klinik, atau nggak bolak-balik ke pelayanan kesehatan gitu. Jadi ajarannya perut itu terasa mulas, berkontraksi teratur, kemudian ada darah bercampur lendir ya. Tapi kalau misalnya pendarahannya banyak, itu segera ke pelayanan kesehatan. Kemudian ada proses melahirkan dari yang anak pertama itu biasanya 12 jam katanya. Kemudian anak yang berikutnya itu biasanya 8 jam tuh.
Kemudian setelah itu lakukan IMD. Semuanya itu sudah dijelasin banget di sini di proses melahirkan. Tanda bahaya persalinan, jadi tuh tanda apa? Bener-bener loh dibaca, ini penting banget. Kemudian ada perawatan ibu nifas. Perawatan ibu nifas, apa aja sih yang perlu dilakukan sama ibu, dari pemberian vitamin A katanya. Kemudian pelayanan kontrasepsi, kapan aja sih lakukan pemeriksaan pada saat nifas. Kemudian ada makanannya seperti apa, minumnya itu berapa banyak, cara menyusui nantinya. Kemudian ibu nggak boleh buang kolostrum, hal yang dilarang. Apa aja ini hal yang dilarang? Kemudian ada cara menyusui bayi yang benar. Cara menyusui bayi yang benar, posisi yang benar. Kemudian kalau misalnya bayinya kembar, itu gimana cara menyusuinya. Ada cara memerah atau menyimpan ASI kalau misalnya ibunya bekerja. Apa aja sih tanda bahaya ibu nifas? Dan kemudian ada KB yang mana sih, kontra apa, yang jangka panjang atau jangka pendeknya. Kemudian kita masuk ke catatan kesehatan kehamilan yang dari 10T tadi ya, dari tinggi badan sampai dengan konseling. Sini masuk semua kali melakukan pemeriksaan. Ada catatan kesehatan ibu hamil, misalnya diisi oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada catatan kesehatan ibu bersalin sampai dengan bayi baru lahir. Ada semua di sini dicatat. Jadi ibu itu benar-benar dilakukan pemeriksaan. Kemudian dia ajarin juga loh cara cuci tangan yang baik dan yang benar. Cuci tangan dengan air mengalir, kemudian caranya gimana, kayak gitu. Kemudian keterangan lahir. Terus ada masuk kita ke dalam bayi baru lahir neonatus atau 0 sampai 28 hari. Di sini dilihatinnya kesehatan anaknya dari baru lahir. Tanda bahaya yang sehat itu, bayi yang sehat itu seperti apa, pelayanan apa aja sih yang harus didapatkan oleh anak, dari obatan apa, vitaminnya apa, imunisasinya apa. Kemudian ada perawatan bayi baru lahir, kemudian cara pemberian ASI eksklusif, manfaatnya aja juga dijelasin loh di sini, manfaat ASI-nya, cara menjaga bayi tetap hangat, itu yang baik yang benar gimana gitu. Kemudian dapat pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Tanda bahaya kalau pada bayi baru lahir ya, kalau lemas, kejang, kemudian tidak mau menyusui, tali pusarnya itu sampai dinding perut, tali pusarnya kemerahan ya sampai dinding perut, demam tinggi katanya. Itu di sini tuh dijelasinnya banget, jadi ibu nggak perlu bingung gitu. Kemudian ada catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ya itu dijelasin banget tuh. Ini catatan imunisasi sampai 12 bulan ke atas ya. Terus dikasih tahunya juga itu imunisasinya apa aja gitu kan. Di sini juga dijelasin tuh dari anak usia 29 hari sampai 6 tahun yang sehat itu seperti apa, tumbuh kembangnya itu seperti apa, pola asuh yang baiknya itu juga seperti apa. Kalau misalnya dianya disabilitas gitu, ada kecacatan gitu, juga dikasih tahu pola asuhnya juga pada anak disabilitas itu seperti apa, tugas orang tua untuk melakukan pola asuhnya itu seperti apa. Kemudian ada perawatan sehari-hari untuk anak, dari kebersihan anak, kemudian ada perawatan gigi, ada kebersihan lingkungan, hindari anak dari bahaya, dan gimana sih cara ASI yang cukup untuk anak itu udah dijelasin banget tuh. Perawatan anak sakit juga dijelasin di sini. Biasanya anak sakit itu kan karena batuk,
Di sini dia menyiapkan apa aja sih yang perlu disiapkan. Kemudian misalnya diare, ini cairan oralit yang dibuatnya. Kemudian demam, bagaimana yang harus dilakukan ibu kalau demam. Kemudian luka dan koreng. Jadi di sini udah dijelaskan kalau misalnya tidak sudah dilakukan, kemudian masih juga ada gejala ini, baru melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Kapsul, vitamin, imunisasi apa aja yang harus didapatkan anak. Kemudian di sini ada pemenuhan kebutuhan gizi umur 0 sampai 6 bulan. Kemudian perkembangan bayi 0 sampai 6 bulan. Stimulasinya tadi, stimulasi anak. Sebenarnya anak 3 sampai 6 bulan itu udah bisa ngapain nih? Anak aku udah normal belum ya? Udah bisa ngapain ya? Gitu. Jadi di sini dia akan ngejelasin sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian kita masuk ke di sini ada juga dijelasin tentang pemberian kapsul vitamin A ya untuk kesehatan mata. Kemudian ada KMS. Jadi KMS ini untuk memantau berat badan anak ya, untuk memantau berat badan. Jadi kalau dia sehat itu kalau dianya itu berada di garis hijau dan itu naik. Tapi kalau dia dari bawah sini juga nggak masalah, asal dia naik. Yang penting itu naik. Tapi nggak ngelebihi garis di sini ya. Garis kuning itu tidak ngelebihi sampai di garis kuning. Dia naik tapi tetap di jalur hijau ini. Ini untuk menentuin jadinya normal, kurus atau gemuk. Kemudian ada grafik lingkar kepala, grafik lingkar kepala untuk laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian kalau dianya harus sesuai dengan garis hijau, nggak boleh ke bawah, nggak boleh ke atas, karena kalau ke bawah nanti ya bisa menyebabkan mikrosefali, atau kemudian kalau dianya di atas itu bisa menyebabkan makrosefali. Dan kalau misalnya ada rujukan, kemudian ada catatan kesehatan ditulis di sini oleh tenaga kesehatannya, biasanya di posyandu ya. Kemudian ada undang-undang untuk anak, untuk perlindungan anak, apa aja undang-undangnya, kemudian hak anak, kewajiban anak, sini masuk semua di sini. Dan juga dijelaskan kapan sih waktu yang tepat anak untuk memiliki jaminan kesehatan. Ternyata itu di usia paling lambat 28 hari pada masa neonatus ya. Oke, demikianlah udah buku kita kali ini. Jadi buku ini tuh sangat penting, tolong dibaca ya, untuk ibu, untuk anak kesayangan ibu, untuk generasi Indonesia selanjutnya. Oke, terima kasih. Demikianlah udah buku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.